Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Desa Wardana dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Zaman Keemasan Islam. Dengan nama kelompok 2, Muhammad Desa Wardana, Martin Lexi Saud, Lian M. Tamunete, dan Fikri Hartapayo. Baik, saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami. Membuka relung hati. Selama 500 tahun, Islam menguasai dunia dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan peradabannya yang tinggi. Cukup beralasan jika kita meyakinkan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi pada mereka sendiri tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya. Peradaban berhutang besar pada Islam. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa siapapun sesungguhnya tak akan bisa mengelak dari mengakui keagungan peradaban Islam pada masa lalu dan sumbangsihnya bagi dunia, termasuk dunia barat yang denyutnya masih terasa hingga hari ini. Meski banyak ditutup-tutupi, pengaruh peradaban Islam menurut kemajuan barat saat ini tetaplah nyata. Baik, saya masuk poin yang kedua, mengkritisi sekitar kita. Waktu bergerak maju dan tidak pernah mundur. Begitu juga peristiwa sejarah, kita sebagai manusia yang diberi akal pasti harus mengingat apa yang terjadi pada masa lalu dan bagaimana kejadiannya. Akal dan memprediksi kejadian yang akan datang dengan belajar dari masa lalu. Runtuhnya peradaban Islam pada masa lalu dikarenakan mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada sang khalik, saling dengki, dan serakah. Umat Islam tidak memiliki semangat untuk maju. Ketaatannya kepada Allah dicampur adukan dengan kurafat dan tahayul. Semangat untuk mengikut taklid tidak dibarengi dengan kritisan dan semua hal. Ini awal penyebab kemunduran Islam. Andaikan penyebab ini sekarang bisa diperbaiki, niscaya Islam akan mengulang lagi masa kejayaannya yang pernah diraih pada masa lalu. Memperkaya khazanah. Harun Nasution dalam buku Islam ditunjukkan dari berbagai aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar berikut. Poin pertama, periode klasik 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu 1 fase ekspansi, integrasi, fase disintegrasi, dan periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan B, fase munculnya ketiga kerajaan besar. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu, bangunan arsitektur, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan militer.
Tentu saja kemajuan umat Islam, baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah, terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Islam sebagai rahmat seluruh alam. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Faktor eksternal antara lain sebagai berikut. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dan ilmu pengetahuan. Pengaruh persiapan pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu, mereka banyak berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam penerjemah dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Gerakan terjemah pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain seperti berikut. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, di mana banyak ayat dalam Al-Quran yang menyeluruh agar kita menggunakan akal untuk berpikir. Melaksanakan isi hadis, dan mana banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Mengembangkan ilmu agama dengan berit jihad, ilmu pengetahuan umum, dan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak yang bermunculan ulama fiqh, tauhid, tafsir, hadis, ulama bidang sains, ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain-lain. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.